Yang lain ada pertanyaan? Mau nanya Pak, mengikuti tes seperti kepribadian introvert dan extrovert gitu ya Pak. Nah terus dari tesnya mendapatkan hasil yang cenderung ke introvert. Nah sedangkan dia ingin mengubah kayak kepribadiannya menjadi orang yang lebih banyak dikenal orang. Bisa atau enggak kan? Oke. Iya, Pak. Aku coba jawab langsung ya. Pertanyaannya bisa, teman-teman. Karena kepribadian itu bisa berubah. Soft skill itu akan bisa berubah. Kalian tes sekarang dengan tes tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 6 bulan lagi. Ketika kalian menghadapi situasi-situasi tertentu yang merubah mindset kalian, itu bisa berubah. Cuman, berubahnya sedrastis apa, nggak ada yang tahu. Dan kalau tidak ada situasi traumatis yang merubah, biasanya yang bisa merubah itu siapa? Ya kalian sendiri. Kalian ada kebutuhan untuk berubah nggak? Selama mau berubah aja tapi nggak ada kebutuhannya, nggak akan berubah. Saya pengen nih dikenal banyak orang, saya pengen jadi orang yang lebih ekstrovert. Tapi nggak ada situasi yang membuat kalian tuh perlu berubah, ya nggak akan berubah. Ya. Jadi pertanyaan tadi ada, ya semua bisa berubah. Asal ada kemauan, dan yang paling penting, ada kebutuhan untuk berubah. Menjawab? Menjawab, Pak. Oke. Thank you. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Misi Pak, mohon maaf, mungkin saya boleh bertanya lagi Pak, sekali lagi. Boleh. Ini kan di situ kan memang saya bisa dibilang kata lain tuh extrovert lah ya Pak, sering sosialisasi gitu. Cuman kadang sering di satu-satu yang dimana tuh kepingin sendiri gitu loh Pak. Maksudnya tuh nggak bertahan lama gitu loh, kayak merasa capek gitu loh, kayak kepingin sendiri gitu. Bukan berarti semua itu selalu, nggak ada. Makanya yang dilihat kalau di perilaku tadi kan, coba bunyinya apa? Coba dilihat di atas. Lebih memilih untuk bersosialisasi, dalam berarti tidak pandang bulu. Lebih memilih, bukan selalu memilih. Karena ya semua orang punya dua sisi memang, hanya bobotnya lebih banyak kemana. Itu wajar. Makanya sebenarnya kalau di Kevlin kita nggak pernah membagi jadi introvert atau extrovert. Kenapa? Karena itu terlalu kecil. Makanya kita cuma bilang kayak, oh ini nyamannya di aktif yang ada privasi atau publik. Karena ada orang yang kayak tadi misalnya Rico, dia nyaman di area privasi. Tapi mungkin nanti ada orang yang lain, dia nyaman di privasi, tapi dia tuh aktif bersosialisasi. Nah itu mau introvert atau extrovert kalau orang kayak gitu? Nggak bisa dikategorikan itu. Makanya kita breakdown. Ya. Baik Pak. Sip. Mungkin satu lagi. Terima kasih Pak. Yang non DKV. Oke. Silvania. Kalau saya Pak izin bertanya aja Pak. Ya. Saya mau bertanya nih Pak, itu kan di tes itu kan udah diketahui kemampuannya dengan kelemahannya ya Pak. Itu kita lebih baik untuk berfokus pada memperbaiki kelemahan atau memperkuat kemampuan Pak? Oke. Good questions. Baik lagi di kita mau terima konsekuensinya nggak? Itu dulu. Semua keputusan ada konsekuensinya. Kalian mau fokus di kekuatan. Oke. Artinya kalian harus terima, kelemahan kalian akan ada terus. Carilah bidang-bidang yang memang tepat dengan kekuatan kalian dan bisa mengakomodir kelemahan ini. Bisa mentoleransi kelemahan kalian. Ya. Karena kalau kalian bekerja di bidang-bidang dan kalian fokuskan ke kekuatan kalian, itu memang sudah, nature-nya sudah ada, sudah kuat. Dipoles, diasah, itu lebih cepat. Tapi ya tadi tuh konsekuensinya, kelemahannya akan semakin, ya kalian harus tahu cara ngatasin kelemahannya. Tapi kalau kalian memilih untuk memoles kelemahan kalian, ya kalian harus tahu konsekuensinya. Karena sesuatu yang lemah, mau dipoles, itu butuh effort yang besar sekali. Dan ketika kalian memoles yang lemah, pasti ada sisi-sisi kekuatan yang sebelumnya kuat, itu akan jadi berkurang kekuatannya. Nggak ada yang namanya kalian sudah kuat di sini, kalian ngerasa kelemahan ini, yang kuat akan tetap. Nggak. Pasti akan ada yang berkurang. Itu pahamin dulu, ya. Nah, cuman pada umumnya
akan lebih mudah memoles kekuatan. Asal kita mau tahu konsekuensinya. Itu sih. Menjawab? Menjawab Pak, terima kasih. Sama-sama. Kalau hari ini kita akan lebih banyak, oke nih munculnya ini, itu. Nah, kalau minggu depan, kita akan coba ya kasih insight ya. Kalau munculnya ini pada saat interview ceritanya apa? Kalau munculnya ini ngomongnya apa? Gitu. Oke. Riko, Ahmad, Aldrina, dan tadi Zevanya. Apa insight yang kalian dapat dari pembahasan kondisi kalian? Apa yang kalian bisa coba bagi ke teman-teman yang belum sempat dibahas reportnya? Apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian bisa petik? Mungkin bisa coba dibagi ke teman-teman. Ya, mungkin dari saya dulu ya. Mungkin kalau dari saya jadi lebih tahu gitu loh, kekurangan dan kelebihan yang sebelumnya kita tahu tapi kita tuh masih terpendam gitu. Jadi mungkin ya di sini kita tahu, jadi apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya supaya lebih baik. Ya, itu mungkin dari saya. Thank you Riko. Ahmad? Kalau dari saya ya hampir mirip kayak Riko, cuman balik lagi di sini memang jadi kelihatan kekurangan kita di situ. Dan untuk kedepannya itu bagaimana caranya untuk memperbaiki yang kekurangan tadi itu. Contohnya kayak saya tadi itu kan ada beberapa yang masih kurang, gitu. Jadi bisa diubah jadi lebih baik gitu. Kalau Adrina, dari sesi dengerin yang tadi teman-teman, apa nih yang dipetik? Kalau dari saya sih yang barusan didapat dari sesi ini, jadi yang kita bahas itu kan tentang kekurangan sama kelebihan kita yang masih belum kita ketahui gitu Pak. Jadi kelebihan kita itu apa, kekurangan kita itu seperti apa, dan ada semacam kemampuan yang terpendam yang harus dikeluarkan itu kayak gimana Pak. Sama untuk karir ke depan itu nanti misalnya kalau introvert nanti itu bakalan kayak gimana. Kalau kepribadian introvert, kalau yang kepribadian extrovert itu nanti kepribadiannya lebih ke mana lagi gitu Pak. Kalau itu sama ternyata karakter orang tuh ada kerjaannya sendiri-sendiri gitu ya, ada arahan karirnya sendiri-sendiri ya. Ya benar Thank you. Pak. Ya sama-sama Pak. Oke, Silvanya? Ya, kalau dari saya sih Pak, mungkin udah sedikit tercerahkan sih Pak. Jadi kedepannya itu mungkin kalau misalnya ada sebuah kegagalan yang saya hadapi, mungkin bisa saya lihat dari tadi itu kelemahan saya apa aja yang harus saya perbaiki, dan juga dapat meningkatkan dan juga sedikit meningkatkan kemampuannya saya sehingga dapat memperbaiki kegagalannya saya. Oke. Itu aja Pak. Ya, thank you. Sehingga teman-teman dapat mindset baru ya, bahwa itu tadi kalian jangan banding-bandingin dengan orang lain karena kalian sendiri tuh punya kekuatannya. Ya, punya kekuatannya. Hanya yang sering kali terjadi adalah kita nggak tahu kita tuh kekuatannya di mana, dan akhirnya kita bandingin dengan orang yang mungkin istilah dunianya berbeda. Kita makhluk air bandingin dengan makhluk udara gitu kan, ya nggak bisa di-compare gitu loh. Mungkin dari saya itu aja Bu Rini. Saya kembalikan ke Bu Rini. Oke. Wah seru banget ya ngobrolnya. Jadi kayak semi-semi dukun ya Pak ya. Bisa meraba bagaimana sifatmu. Waduh, kebetulan baca laporan. Ya. Oke. Nah, untuk minggu depan kita masih online. Untuk link Zoom-nya nanti akan saya share di grup WhatsApp, dan tentunya untuk diskusinya lebih seru lagi ya teman-teman. Mungkin ada closing statement dari Pak J? Nggak ada sih, yang tadi aja Bu Rini lebih ke jangan banding-bandingin diri sama orang lain, karena kita sendiri tuh punya kekuatannya ya. Yang kita perlu gali hanya kekuatan kita ini cocoknya untuk bidang pekerjaan apa. Itu sih. Oke.
Oke. Selesai sudah untuk acara kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya.